Shalom. Bolehkah kita beri salam kiri kanan kita terlebih dahulu, belakang? Tadi ada yang mungkin masih telat tadi datangnya. Katakan padanya selamat hari Minggu. Karena ini masih Januari, tanyakan juga masih lengkap kuemu, bah. Bilang tanya dulu. Bagaimana katanya masih lengkap? Kalau masih lengkap bilang padanya aku mau datang. Haleluya. Sebuah perjalanan bagi kami pada minggu yang lalu, kami melayani di beberapa tempat di kecamatan. Kami ke Teluk Dalam pada hari Jumat. Sabtu ada Ikmania, namanya Ikmania itu artinya Ikatan Mahasiswa Ikatan Masyarakat Nias Utara di Teluk Dalam. Ya, di sana ada teman kita Bapak Joni Arianto Najara, dan beliau mengundang kami, mengundang saya melayani. Kemudian malam harinya ada mengikuti resepsi pernikahan anggota jemaat di sana, gereja kita GKB Goshen di Teluk Dalam. Kemudian minggu pagi kami melayani di GKB Goshen, dan malamnya ya habis ibadah kami langsung berangkat ke Lelewau, dan malam melayani Natal gereja ONKP Lelewau, sehingga selesai acara biasa di kampung ya saudara. Ya, jam 7 mulainya, jam 2, setengah 2 baru selesai, tengah malam. Ajaib saudara-saudara. Ya, dan akhirnya kami pun pulang Selasa. Sebelum pulang sempat kami sudah ke tempat Muti. Bapak Ibu tahu Muti Mawar Bulele yang dulu bersama-sama dengan kami di rumah, dan dia sudah melayani menggembalakan dengan suaminya di sana di Lelewau juga. Perjalanan yang cukup panjang, saya kurang istirahat ya, saya yang bawa mobil sampai kembali di sini, dan akhirnya kami kurang sehat ya. Ibu agak sedikit batuknya berat, tapi jangan khawatir, sudah saya urut dengan tenaga-tenaga dari ahli karo. Secepat kilat kemudian dia bisa selesai batuknya, tapi dia masih harus istirahat lagi. Ini sebenarnya saya rasa masih belum pulih 100%. Tapi kalau saya, puji Tuhan, Tuhan sudah tolong. Dan hari ini kita bisa melihat ya kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara perlu selalu menjaga kesehatan. Katakan kiri kanannya, menjaga kesehatan. Oke. Doa meniri-niri memang perlu, doa meniri-niri perlu, tapi kesehatan juga harus dijaga. Apapun ceritanya, kalau sudah lelah 3 hari kurang tidur dan terus pelayanan, ya akhirnya tepar juga ya, pasti, karena tubuh kita perlu istirahat. Oke, hari ini kita akan lihat slide, kita akan lihat sebuah tema yang sederhana, tetapi saya berharap kita belajar dari tema ini. Tetap percaya pada masa padang gurun. Sekali lagi, tetap percaya pada masa padang gurun. Bulan ini kita berbicara tentang kita harus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi Anda dan saya harus percaya tahun 2026 ini. Anda harus percaya bahwa Tuhan pasti tolong saudara. Katakan amin. Itu sebabnya hidup saudara jangan karena melihat. Maksudnya melihat apa? Situasi keadaan sekeliling saudara tahun ini semuanya meramalkan atau memprediksikan bahwa tahun ini tahun yang sulit. Di dalam kehidupan bernegara kita ini, di dalam negara kita ngalamin kesulitan. Dalam ekonomi di setiap daerah mengalami kesulitan. Masa yang disebut dengan penghematan keuangan ya, efisiensi anggaran dan semuanya. Dan saudaraku, semuanya ada imbas dari apa yang kita bisa alami. Belum lagi kemarin kita mengalami kesulitan, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Tapanuli maksudnya, yang di Sumatera Barat mengalami banjir longsor yang sampai hari ini masih saja mereka kesulitan di dalam banyak hal. Dan itu imbas juga ke daerah kita Nias ini. Tapi biar bagaimanapun saudara-saudaraku, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan
tetap pasti menolong kita. Katakan amin. Itu sebabnya saudara-saudara tetap percaya pada masa padang gurun. Ini berbicara bagaimana saudara akan tetap percaya dalam masa kesusahan dan kesulitan hidup ini. Padang gurun itu tidak ada yang istilahnya enak di situ. Gersang, kering, penuh dengan banyak sekali kesusahan. Kadang-kadang kita tidak tahu arah tujuan. Namanya padang gurun semuanya. Mau kemana kita? Melangkah bagaimana? Kering. Saudara-saudaraku, kita semua pasti punya pengalaman-pengalaman tertentu dalam masa-masa padang gurun. Saya dan istri mengalami masa padang gurun yang sungguh proses yang berat sekali bagi kami. Tidak ada yang kami bisa minta pertolongan, hanya kepada Tuhan saja. Kesulitan demi kesulitan kami harus hadapi. Dan gereja ini juga mengalami masa padang gurunnya. Kalau bisa seperti apa yang hari ini ada, ingatlah bahwa ini bukan karena hebatnya Pak Bangun, bukan. Ini bukan karena pendetanya, sama sekali bukan. Karena semua kita yang hari-hari ini bersama sudah juga mengalami masa padang gurun. Sehingga kita menyadari ada sesuatu yang penting dari setiap masa padang gurun itu. Dan kita mau belajar di dalam Alkitab, padang gurun itu apa yang Tuhan sedang ajarkan bagi hidup kita. Kita akan melihat banyak ayat firman. Anda boleh catat dengan cepat dan Anda boleh tuliskan. Kalau Anda punya HP, handphone Anda tolong buat mode pesawat begitu ya, supaya tidak masuk lagi yang lain dan tidak melihat Facebook atau Instagram atau apa saja yang masuk di dalam handphone Anda. Anda boleh tulis, ketik dengan baik setiap ayat-ayatnya. Oke, amin saudaraku, siap? Saya tanya dulu, siapakah di sini yang tidak pernah mengalami masa padang gurun? Atau siapa di sini yang tidak pernah punya masalah? Angkat tangannya yang tidak pernah punya. Berarti semuanya punya. Atau hari-hari ini siapa yang masih hari ini punya masalah? Lihat muka Anda ini, muka bermasalah juga kayaknya saudara-saudaraku ya. Enggak apa-apa. Karena kita memang di dunia ini hidup dengan banyak masalah. Amin. Dan jangan ada seorang ibu bertanya pada saya, bagaimana caranya Pak supaya tidak ada masalah? Gampang Bu, bagaimana caranya? Mati sajalah. Kalau udah mati, selesai, nggak ada masalah. Selama masih hidup, kita punya masalah. Itu artinya selama Anda punya masalah, itu berarti Anda masih hidup. Kalau Anda tidak mau lagi punya masalah, ya matilah. Kalau sudah mati, nggak ada lagi masalah. Selesai. Jadi saudara-saudaraku, jangan pernah alergi dengan masalah. Jangan pernah alergi dengan padang gurun dalam hidup ini. Karena memang situasi padang gurun itu harus kita lalui dalam menjalani hidup. Dan jangan lupa, Alkitab selalu menuliskan masa-masa padang gurun itu ada hal-hal yang perlu Tuhan beritahukan, informasikan kepada setiap kita. Mari kita lihat padang gurun di dalam Alkitab. Yang pertama, padang gurun itu adalah tempat ujian dari Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 2. Mari kita baca Ulangan 8 ayat yang kedua bersama-sama. 2, 3 ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ulangan 29 ayat 5, berapa lamakah masa padang gurun? Dan coba lihat lagi di situ, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Tuhan memberitahu kepada umatnya bahwa Tuhan memang izinkan atau Tuhan memang membawa bangsa Israel itu melewati padang gurun 40 tahun.
Tetapi Tuhan punya tujuan. Ingat, setiap masalah diizinkan Tuhan pada saudara dan saya, ada maksud Tuhan. Katakan amin. Setiap persoalan diizinkan Tuhan. Apakah itu karena kebodohan saya dan saudara, karena kesalahan saya dan saudara, atau juga karena perilaku perbuatan orang pada saudara yang saudara tidak tahu. Saudara fine-fine saja, lurus-lurus, tapi ada aja manusia-manusia yang irilah, yang memang sombonglah, menghajar kita. Tuhan izinkan semua itu. Tetap ada maksud Tuhan. Sekali lagi, ada maksud Tuhan. Makanya di dalam perjanjian baru, kitab Roma bilang apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi ada selalu. Pada akhirnya saya mengerti, saudara-saudara, kesalahan saya pun Tuhan izinkan. Tuhan sedang memproses, ada sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup saya. Tuhan uji. Saudara dan saya, kalau hari ini karena kesalahan saudara, karena kegagalan saudara, Anda masuk di padang gurun itu, Tuhan sepertinya kok nggak tolong, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Pasti ada sesuatu maksud Tuhan. Di ayat ini bilang, untuk kau, maksud Tuhan merendahkan hatimu. Pada akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa kesusahan, saudara-saudara, itu menjadi alatnya Tuhan membentuk kita menjadi orang yang rendah hati. Kesimpulannya begitu, penting ini. Tidak ada kerendahan hati tanpa padang gurun. Ingat baik-baik itu. Tidak ada kerendahan hati tanpa persoalan berat. Ada orang sombongnya, pongahnya luar biasa. Begitu ada masalah berat, baru dia tengkurap di situ di bawah kaki Tuhan. Baru dia bersujud di kaki Tuhan. Berapa banyak orang saya temukan dalam hidup saya, perjalanan hidup saya. Apanya sebenarnya terlalu gampang bagi Tuhan menyelesaikan masalah, terlalu gampang. Tetapi kenapa Tuhan izinkan itu? Tuhan mungkin sedang berkata, oke, kau mau mengerjakannya tanpa aku, oke, silakan. Dengan hikmat kita, dengan kekuatan kita, kemampuan, kebisaan kita, kita pikir kita bisa. Nyatanya bukan yang baik yang dihasilkan, malah datang masalah demi masalah. Anda tahu saudara-saudara, maksud hati baik pun kadangkala belum tentu itu baik bagi banyak orang. Setuju dengan saya? Maksud hati baik pun belum tentu baik menurut orang. Nah, inilah yang disebut dengan kita harus bijak, kita harus berhikmat. Gak bisa semuanya seperti apa yang kita harapkan. Dan jangan pernah nilai orang seperti apa yang ada pada kita pula. Lurus kita, jalan kita maunya lurus, kita pikir orang itu lurus, bengkok ternyata dia. Disitulah pada masa padang gurun ada masalah, di situ kita belajar. Oh, menghadapi manusia yang satu ini, oh ini ternyata manusia yang kurang waras. Maka saya pun harus agak-agak kurang waras juga lah untuk menghadapi dia. Kira-kira begitu. Tangkap saudara-saudara. Gak bisa sama semuanya. Orang Israel diuji oleh Tuhan. Apakah engkau itu mau mengikuti aku atau tidak? Tetap setia pada perintahnya atau tidak? Ujian. Jadi padang gurun itu ujian dari Tuhan. Apakah kita tetap setia atau tidak? Gampang gak bagi Tuhan membalikkan semuanya masalah itu menjadi lebih baik? Gampang gak bagi Tuhan masalah-masalah kita itu untuk dengan segera, secepat mungkin selesai di tangannya? Gampang gak saudara? Gampang sekali. Tapi kalau langsung ditolong Tuhan, langsung diselesaikan Tuhan, gak belajar apa-apa kita dari situ. Itu masalahnya. Kita gak belajar sesuatu hal yang penting dalam hidup ini. Karena perjalanan kita, hidup adalah sebuah perjalanan. Pada waktu kita mulai, saya khotbah, hidup adalah perjalanan. Dan di YouTube sudah saya upload itu, khotbah itu. Hidup itu perjalanan. Nah, 2026 ini
Bagaimana kita berjalan terus ini? Dan jangan lupa, kita harus belajar banyak dalam perjalanan hidup. Nah, belajar banyaknya bagaimana? Tuhan kadang-kadang izinkan padang gurun. Tapi Anda tahu, orang Israel udah masa padang gurun yang susah itu pun, lihat hasil. Tuhan tidak pernah biarkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ulangan 29 ayat 5 berkata, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Bayangkan pakaian yang mereka pakai 40 tahun gak rusak-rusak. Saya tanya saudara, baju Anda, baju Natal kemarin, berapa lama udah rusak pasti? Jangan-jangan gak usah rusak, kesempitan. Karena makin makmur, makin mau, makin kembang kan gitu kan, kesempitan kan gitu kan, gak bisa dipakai lagi kan gitu. Udah gitu lagi, kasutmu katanya itu tidak menjadi rusak, artinya sepatunya nggak rusak-rusak. Sandalnya, sepatunya, kasutnya lah nggak rusak-rusak. Di mana ada ceritanya sepatu tahan 40 tahun dipakai-pakai nggak rusak-rusak? Saya tanya saudara, di mana ada Anda dapatkan itu? Buatan kita bagaimana? Gak usah dulu jauh-jauh. Ada lagi buatan luar negeri katanya, padahal itu dia ambil dari Cibaduyut sana, dibawa dikirim ke Singapura, dibikin label made in luar negeri. Aduh, made in Holland, made in England, padahal Cibaduyut. Datanglah orang kita, wih, luar negeri. Bodoh-bodoh. Makanya saya suka bilang sama orang, lebih bagus kita beli buatan dalam negeri aja lah. Karena seringkali yang katanya luar negeri, dari dalam negeri bawa ke sana, kasih mereknya, jual lagi sini. Udah itu berapa lama tahan? Kita pikir bisalah 10 tahun, apanya? Kemarin itu ibu gembala beli sepatu, terus dia bilang, wah bagus ini, iya. 6 bulan patah, harus dipaku lagi. Nggak ada jaminan. Coba, Bapak Ibu punya sepatu berapa lama tahan? Udah hebat itu 2 tahun. Itu pun dipakai sekali seminggu. Kalau setiap hari dipakai 2 bulan langsung bolong. Tapi Allah Israel, Allahnya orang-orang yang benar, ini bukan main-main. Allahnya orang Israel adalah Allah yang peduli, yang mengasihi sekalipun dalam masa padang gurun itu sendiri. Jadi sebenarnya saya punya keyakinan yang kuat, masa padang gurun pun dalam diri hidup kita, tetap kita harus melihat ada kebaikan-kebaikan Tuhan di dalamnya. Mungkin belum selesai masalah kita, tapi ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa itu? Nggak sakit-sakit engkau. Contohnya kayak saya, kan saya bilang 30 tahun lebih saya ada di Nias ini melayani. 1 kali pun tak pernah aku opname di rumah sakit. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Ya. Jangan lihat selalu ukurannya harta, uang, jangan. Kesehatan itu pun adalah berkat Tuhan. Saya tahu kemarin itu udah mulai oyong saya. Kaki saya sudah mulai dingin. Udah tahu saya. Udah kumat lagi apa aku ini. Karena penyakit saya cuma satu, kadang-kadang itu muncul itu darah rendah. Kalau sudah namanya kecapean semuanya tensi saya turun. Maka apa yang saya lakukan? Langsung pergi kami, saya dengan ibu gembala. Kari kambing, kan enak carinya kan, kari kambing. Bandrek susu pakai telur. Telur apa? Telur bebek. Besok telur ayam, besoknya lagi telur bebek lagi. Intinya apa semuanya? Ada masa memang tubuh ini punya batasnya kan begitu. Makanya harus dijaga. Sayangnya saya nggak jaga udah begitu banyak. Harusnya saya minum vitamin atau apa Tetapi ingat, itu belum bicara pasang padang gurun. Tuhan masih tetap menyertai baik Tuhan dalam hidup kami. Saudara pun demikian. Saya percaya Allah kita sama, bukan? Amin. Allah yang kita sembah sama, bukan? Allah dalam Tritunggal itu, Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan semuanya kita percayai, bukan? Sebagai Allah yang esa.
jadi tempat ujian. Yang kedua, saya lanjut saja, adalah tempat pernyataan dan keintiman. Apa maksudnya? Hosea 2 ayat 14 berkata, sebab itu sesungguhnya aku akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Maksudnya apa ini? Ingat, dalam masa padang gurunlah biasanya kita bisa lebih dekat sama Tuhan. Setuju dengan saya? Oh, kalau tidak ada masalah kita kayaknya sulit dekat sama Tuhan. Kalau kita lagi senang, jarak kita dengan Tuhan tuh kira-kira 1 kilometer 2 kilometer. Tapi kalau udah banyak masalah, jarak kita tinggal setengah senti dengan Tuhan. Karena saking dekatnya. Jadi makin apa? Makin intim. Kalau dulu doanya cuma sekedar saja, doa Bapa kami juga selesai. Bapa kami di surga, karena makmur, amin. Tapi begitu masalah datang, oh lain. Bapa kami yang di surga, keren itu saudara. Dikuduskanlah namamu, sambil berlinang air mata. Ngerti maksudnya saudara? Datanglah kerajaan. Mengalir dari sini. Tuhan tahu yang dari sini ini apa ini? Masalah suami. Jadilah kehendakmu di sini. Wah, ini anak-anak. Bayangkan saudara. Dia itu didoanya begitu dekat sekali. Udah begitu kita mulai bicara, ampunilah kami dari sini. Oh, ini siapa ini? Ini Bapak Talu, Bapak Saa yang selalu mengganggu. Saudara, nggak usah kita ngomong tuh kayaknya dekat sekali sama Tuhan. Jadi saudara-saudara, dengarkan saya. Kalau ada masalah, itu artinya alat Tuhan membawa kita lebih intim dengan Dia. Dalam Keluaran 19 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Kita baca, ayo ayat kita baca. 19 ayat 1 sampai 3. 2, 3 ya. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, padang gurun Sinai, pada hari itu juga setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Pada masa padang gurun itulah mendapatkan yang namanya hukum-hukum Tuhan. Jadi saudara-saudara, pada masa padang gurun, orang Israel di padang gurun Sinai itu, di Sinai itulah mereka mendapatkan loh batu itu. Disebut dengan 2 loh batu, di dalam isinya adalah 10 hukum. Jadi kalau dalam padang gurun masa kesusahan kita lah, biasanya kita mendapatkan pernyataan-pernyataan Tuhan dalam hidup ini. Apakah itu tentang kebaikannya? Apakah itu tentang pertobatan kita? Tuhan mengingatkan kita. Kalau nggak ada masalah Tuhan nggak ingat, kita tidak bisa tangkap maksudnya dengan lebih jelas. Tapi ketika ada masalah, biasanya itu lebih dekat, kita lebih nangkap. Ada sebuah kisah menarik lagi dari seorang nabi, namanya Nabi Elia. Nabi Elia, saudara-saudaraku, seorang nabi yang dipakai Tuhan. Dia melakukan KKR ya di Gunung Karmel. Bagaimana dia melakukan sebuah KKR, dia sendiri berhadapan dengan ratusan nabi-nabi Baal. Dan akhirnya memang dia membuat sebuah tindakan profetis yang sangat luar biasa. Apa dia bilang? Kalian ini banyak, mari kita buktikan Allah mana yang benar, Allah yang kusembah atau Allah yang kau sembah. Maka dibuatlah batu seperti mezbah, potong lembu sapi, potong di situ, jadikan korban bakaran. Lalu dia bilang, hei
kalian kan banyak, kalian ayo minta sama dewa kalian, Allah kalian itu, supaya itu korban bisa terbakar. Siapa yang bisa nantinya korban yang terbakar, maka dialah Allah yang benar yang harus disembah. Karena waktu itu orang Israel diperintah oleh Raja Ahab yang jahat sekali, dengan istrinya Izebel yang luar biasa sekali jahatnya. Maka apa yang terjadi? Mereka berkeliling meminta itu api dari langit, meminta terus, berdoa terus, sampai ada yang menoreh-noreh, sampai udah senja tuh menoreh-noreh, beri hujan. Akhirnya mereka semua jatuh, capek semua kan, tidak terbakar. Karena sudah menyerah, tibalah bagian daripada Elia yang melakukannya. Dia susun batu, lalu dia suruh potong lembu, taruh di atas semua, lalu dia siram dengan air. Ingat air kan nggak mungkin bisa terbakar. Kalau ada air nggak mungkin terbakar oleh api. Tapi dibuat lagi parit di sekelilingnya, siram lagi parit itu dengan penuhlah semua, dikelilingi air semuanya. Lalu Elia berdoa, ya Allahku, datangkanlah api supaya bangsa ini tahu bahwa Engkaulah Allah yang benar. Tiba-tiba api datang, membakar korban itu sampai semuanya, seisinya dan sekeliling daripada mezbah itu terbakar. Padahal itu air, semuanya habis. Maka orang Israel berkata, dialah Tuhan, sambil bersujud, dialah Allah yang benar. Dan karena Elia sudah menang, dia bilang kepada orang Israel, bawa semua nabi-nabi Baal itu. Dibawa, ada 400 saudara. Dia potong semua, dia sembelih, dia bunuh semuanya. Berarti kau tidak benar. Kenapa dilakukannya? Supaya orang Israel tahu dan sadar bahwa Allah yang benar adalah Allah yang disembah oleh Elia, bukan oleh nabi-nabi Baal. Nah menariknya saudara-saudaraku, udah itu terjadi KKR kan, luar biasa kan, wih dahsyat. Tapi kemudian apa yang terjadi? Elia kemudian pergi, namun Ahab memberitahukan kepada Izebel, istrinya, apa yang dilakukan Elia. Waduh, mari kita lihat 1 Raja-Raja 19. Perhatikan ayat 1 sampai 4. Nah, kita baca pelan-pelan terkait dengan padang gurun. Mari kita lihat. Nah, ini dia nih, sudah ada. Kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Kuat-kuat, 2, 3 ya. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Terus. Aduh, lembut sekali suaranya. Tolong Tuhan. Oke, kemudian 2, 3 ya. Ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada. Aduh, dengarkan saya baik-baik. Elia nabi Tuhan yang diurapi, dipakai Tuhan luar biasa. Apa yang terjadi padanya? Diurapi Tuhan dia dan dipakai dengan kuasanya, mampu mendatangkan api dari surga. Ternyata ketika dia dengar bahwa Izebel akan melakukan tindakan balas dendam, ayatnya bilang, takutlah ia, lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya. Dan ayatnya di bawah bilang, cukuplah Tuhan, mati aja lah aku ini sekarang Tuhan. Saya mau beritahu pada saudara bahwa ternyata hamba Tuhan yang hebat sekalipun ternyata mampu untuk mengalami depresi. Jadi saudara-saudara jangan berpikir saya ini
Udah hebat kali, hamba Tuhan yang jago kali. Kadangkala ada masa di mana masa itu masa yang disebut kekacauan dalam pikiran dan bisa stres dengan menghadapi segala sesuatunya. Elia sayangnya dia tidak percaya. Hidupnya bukan karena hidup karena percaya, tapi dia hidup karena melihat. Dia mendengar. Dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Tetapi dia lebih percaya bahwa Izebel akan membunuh hidupnya, membunuh dia. Saudara-saudara, disitulah ternyata saya semakin menyadari, hebat pun kita melayani Tuhan, jago pun kita khotbah, hebat pun pemimpin pujian, hebat pun melayani di atas mimbar, atau berbagai level yang disebutkan sebagai orang-orang yang berrohani, tanda kutip, di dalam gereja, dengan jabatan berrohani di dalam gereja. Ternyata jangan engkau berpikir bahwa engkau tidak bisa ngalamin depresi juga. Pada waktu bulan 12, bulan 11 saya pernah menyampaikan bahwa ternyata saudara-saudaraku, ingat, di dalam dunia ini dari hasil survei membuktikan bahwa para pendeta lah yang paling tinggi sekarang ini persentasenya yang depresi. Bukan orang-orang lain. Para pendeta lah di dalam catatan, dalam sebuah penelitian yang dilakukan, bahwa para pendeta mengalami banyak depresi. Jadi saudara-saudara, Anda harus mendoakan saya, mendoakan kami. Jangan berpikir bahwa saudara saja yang perlu didoain terus kemana-mana. Ada saat linglung juga, ada masa seperti itu. Tetapi yang menarik lagi dari Elia, dia sendiri ayatnya bilang masuk ke padang gurun yang sehari perjalanan jauhnya. Dia masuk ke padang gurun. Di dalam masa padang gurun masuk itu, apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang ke-9, 10. Ayat 9 dan 10, lalu kita baca 15 sampai 18. Kita baca ayat 9 dan 10. 2, 3 ya. Di sana masuklah ia dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, itu dia beritahu ke Tuhan. Jadi masa padang gurun, disitulah ada sebuah pernyataan-pernyataan Tuhan pada kita, seperti Elia. Dan disitulah masa keintiman itu kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, menangkap sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi kita. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ayat 15, mari baca lagi sampai 18. 2, 3. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Setelah engkau sampai di sana, menghurapi Hazael menjadi raja atas raja. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Dapat pernyataan Tuhan dalam masa padang gurun itu, dia dapat apa yang harus dia kerjakan. Ada pesan Tuhan bagi dia. Jadi waktu kita di masa padang gurun, kita dekat sama Tuhan, kita doa, kita dapat pernyataan Tuhan dalam diri kita. Dia bisa menyampaikan di dalam renung hati kita, atau di dalam pikiran kita secara spontan, atau juga ada yang mampu mendengar secara audible langsung Tuhan bicara padanya. Atau juga Tuhan bisa bicara lewat mimpi ke dalam dirinya. Tuhan punya segudang cara.
Atau Tuhan bisa mengatakan sesuatu ketika dia membaca firman, dan firman itu begitu berbicara di dalam dirinya. Itu berarti Tuhan sedang bicara. Saudara-saudara, apapun bagiannya, bagaimanapun cara Tuhan, yang paling penting yang Anda harus ingat adalah Anda pulang atau selesai di padang gurun itu, Anda memiliki kekuatan baru untuk melakukan sesuatu lagi. Anda bersemangat lagi. Perintah Tuhan kepadanya, pergi. Lalu urapi Hazael. Selanjutnya lagi pilih Elisa menjadi pengganti, ambil Elisa menjadi pengganti. Dan itu pesan-pesan Tuhan. Tetapi akhirnya juga Elia sadar. Kan tadi dia bilang, tinggal aku Tuhan di Israel ini yang menyembah. Tinggal aku. Itu udah stres dia begitu. Merasa dirinya sendirian dalam menghadapi semuanya. Cuman aku yang masih sisa ini yang sungguh-sungguh Tuhan. Tapi Tuhan bilang, pergi kau, aku sudah meninggalkan 7.000 orang Israel. Ternyata ada 7.000 orang yang tidak percaya kepada Baal itu, tidak mencium patung Baal itu. Ternyata masih banyak 7.000 orang Israel. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita berpikir, Tuhan tidak ada yang mengerti, semuanya begini. Ternyata Tuhan punya segudang cara mengingatkan kita. Ada ini yang bisa menolongmu, ini yang masih tetap mendoakanmu, ini yang masih tetap setia terus mendukungmu. Kadang-kadang kita merasa gak ada yang mendukung kita, gak ada yang peduli. Saudara-saudaraku, masa padang gurun itu adalah sebuah tempat di mana kita hening menangkap pesan Tuhan untuk kita. Jadi jangan gerasak gerusuk. Kalau masa padang gurun ada, jangan kita ngambil sebuah jalan-jalan pintas. Perjalanan susah memang, tapi percayakan hidup saudara pada Tuhan. Jangan karena melihat situasi keadaan. Percaya, jalan terus bersama Tuhan, pasti Dia akan tolong saudara. Poin yang ketiga, yang terakhir, padang gurun dalam Alkitab adalah apa? Alat Tuhan supaya kita dipersiapkannya, supaya kita mengalami transformasi, supaya kita mengalami perubahan-perubahan hidup. Yesus sebagai contoh yang sungguh sempurna, Dia dibawa oleh Roh ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai oleh iblis. Dia mengalami sebuah cobaan oleh iblis, tetapi dia menang. Kenapa dia harus berhadapan dengan iblis terlebih dahulu? Dan dia menang karena setelah itu nanti di dalam pelayanannya, setelah dia selesai di dalam masa puasa 40 hari, dan di mana iblis bisa dikalahkannya, setelah itu dia keluar dari padang gurun itu, dia memulai pelayanannya dengan penuh kuasa. Jadi saudara, padang gurun bisa jadi adalah tempat Tuhan mempersiapkan kita untuk mau dipakainya di kemudian hari. Jadi jangan pernah Anda alergi dengan kesusahan penderitaan. Ingat saudara-saudara, di padang gurun itulah identitas kita, panggilan Tuhan itu diteguhkannya. Bangsa Israel adalah bangsa yang mengalami transisi ketika di padang gurun, dari mentalitas budak, yaitu budak apa? Di Mesir, menjadi mentalitas manusia yang akan mewarisi tanah perjanjian. Jadi padang gurun itu kadang-kadang transisi Tuhan mengubah kita semuanya, supaya kita sadar bahwa ternyata kita adalah anak Tuhan, bahwa Yesus itu baik, sungguhlah Dia adalah Bapa kita, Allah Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Jadi saudara-saudara, belajarlah terus dalam masa padang gurun untuk kita tetap percaya bahwa Dia tetap setia. Amin saudaraku. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 berkata, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita.
setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Jadi di padang gurun ada sebuah persiapan dari Tuhan untuk kita, dipersiapkannya kita. Bagaimana dia melakukan transformasi? Ayatnya bilang setiap lembah harus ditutup. Apa maksudnya? Apakah berarti lembah yang ada di mana ditutupnya begitu jadi rata? Bukan. Luruskanlah, ya. Dia bilang luruskanlah di padang jalan untuk Tuhan. Jadi ini berbicara jiwa manusia dalam masa padang gurunnya. Ingat, dia punya jiwa, bisa jiwa yang seperti lembah. Lembah itu begini, kecekung ke bawah kan. Dan orang yang di lembah itu akan suka melihat ke atas dan lihat tinggi lembah, dia merasa apa? Kecil, minder. Dalam masa padang gurun itu Tuhan ingin memulihkan setiap saudara yang berada di lembah, yang selalu berpikir, siapalah aku Tuhan, aku ini tidak bisa apa-apa Tuhan. Oh Tuhan, kami ini Tuhan tidaklah kaya, kami ini miskin, kami antarkan yang miskin, ya oma ya oma. Gitu saudara-saudaraku, pikirannya selalu aja negatif. Lembah. Dan Tuhan bilang aku akan menutup menjadi dataran, menjadi rata, menjadi Anda tegak berdiri berkata, aku punya Tuhan yang besar. Sekalipun masalahku masih ada, tapi rencana Tuhan tetap terindah. Oh itu omongan yang, pembicaraan, perkataan yang bukan asal nyanyi, asal bunyi. Tapi ada sebuah iman yang percaya walaupun dia ada di lembah. Tapi yang selanjutnya, sudah gunung, sudah lembah, sekarang gunung dan bukit diratakan juga. Nah gunung dan bukit ini gimana? Adalah orang yang di atas tinggi yang suka ngelihat ke bawah. Ini manusia sombong. Jadi dia tengok suka orang ke bawah. Kecil dilihatnya orang semuanya. Dia nggak sadar bahwa orang bawah pun melihat dia kecil. Ngerti? Karena jauh tinggi. Dia rendahin orang. Dia suka merendahkan orang. Tuhan bilang melalui padang gurun akan diratakan. Orang ini akan berkata, ampuni aku Tuhan. Nah transformasi terjadi dalam dirinya. Aku sudah sombong selama ini Tuhan, tolonglah aku, ampuni. Transformasi terjadi. Lalu kemudian tanah yang berbukit-bukit menjadi tanah yang rata. Berbukit-bukit tahu, ya kan? Berbukit-bukit. Itulah yang tadi katakan tinggi. Orang yang berada berbukit-bukit, berbukit-bukit tuh gini kan. Kadang dia sombongnya setengah mati, kadang rendah dirinya setengah hidup. Sombongnya setengah mati, setengah hidup lagi rendah diri. Begitu. Ini manusia biasanya jiwanya agak rusak. Kalau dicek ini udah bisa minum obat sebenarnya saudara. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang ngomongnya, tinggi langit, tapi kadang-kadang ngomongnya di bawah lagi, stres. Ngomongnya kadang-kadang, saya dulu begini, besok kita lihat lagi sudah terpuruk, sudah nggak bisa buat apa-apa. Nah ini Tuhan bilang semuanya akan diratakan Tuhan. Lalu tanah yang berlekuk-lekuk, berlekuk-lekuk begini. Ini yang hari ini tobat, besok kumat lagi, begini terus. Kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang nggak lurus, kadang ikut Tuhan, kadang bengkok lagi, kadang ke gereja, kadang kumat nggak, ya kan? Ke gereja satu kali, nanti tidak ke gereja 1 tahun, ke gereja lagi begini terus, saudara-saudara. Tuhan bilang aku akan luruskan, katanya. Lewat apa? Masalah datang berat dulu. Apa masalahnya? Nggak tahu. Bisa saja penyakit si Malapari atau penyakit apa saja, baru dia lurus. Bisa saja melalui apa? Anak-anaknya menghajar dia karena lurus, akhirnya dia tobat sungguh-sungguh. Tuhan ampuni aku mau datang sama kau. Itulah masa padang gurun. Tuhan izinkan. Oke, kita akhiri. Kalau begitu kesimpulan kita, tetaplah Anda percaya pada masa padang gurun Anda. Katakan amin. Bilang dulu kiri kanannya, tetaplah percaya pada masa padang gurunmu.
Kuat-kuat, tetaplah percaya pada masa padang gurunmu, kiri kanan Anda. Walaupun suami istri, ingatkan juga, mana tahu kadang-kadang lupa suami istri ini. Haleluya. Kesimpulan dari apa yang kita bahas semuanya, satu, maka padang gurun dalam Alkitab selalu menjadi jalan menuju suatu tempat yang lebih baik. Tuhan tidak buat padang gurun itu, atau Tuhan tidak izinkan padang gurun terjadi supaya Anda hancur berantakan. Tidak, saudara-saudara. Di dalam Alkitab catatannya selalu berharap betul Tuhan, Dia membawa saudara ke tempat yang lebih baik. Percayalah akan hal itu. Yang kedua, dari padang gurun Sinai tadi, padang gurun Sinai, perjumpaan dengan Tuhan dalam masa padang gurun itu, mereka mendapatkan sebuah keyakinan bahwa mereka akan menuju tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu sudah diberikan, namanya tanah perjanjian, janji. Itu dapat bukan karena kekuatan sebenarnya, karena janji Tuhan ada di sana. Maka dengan mereka masuk di padang gurun Sinai, mereka mendapatkan pesan Tuhan, hukum Tuhan. Mereka menjalani hidup sampai tanah perjanjian, dan hukum Tuhan itulah mereka pegang sampai di tanah perjanjian. Menjadi acuan, menjadi sebuah fondasi karakter hidup mereka menjalani hidup di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Makanya mereka sangat mengagungkan Musa, karena Musa lah yang membawa mereka, mengajari mereka. Tapi mereka lupa bahwa ada satu nabi yang lebih luar biasa yang dijanjikan dari awalnya, yang Musa sendiri pun berkata bahwa nanti ada seorang yang benar yang mampu melakukan segala hal. Itulah namanya Yesus Tuhan, Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih, yang dijanjikan itu, yang memberikan mereka hukum yang dari surga, hukum yang sesungguhnya dari Allah sendiri. Beda dengan hukum yang mereka dapat di Gunung Sinai. Kalau di Gunung Sinai hukumnya bilang apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Waduh, tampar pipi kiri, kasih tangan kanan, balas maksudnya. Tapi hukumnya Allah, Yesus berkata, kalau kau itu ditampar pipi kiri, bukan malah tangan kanan, tapi kasih lagi pipi kananmu. Kalau ada musuhmu, berdoalah pada musuhmu. Ini lucu. Kalau kau punya kain dua, kau berjalan, lihat orang yang berkekurangan, kasihlah satu kainmu, pakaianmu itu pada. Nggak masuk di akal. Sudah beda dengan konsep dunia ini. Tapi itulah yang hidupnya orang di tanah perjanjian yang baru. Yang ketiga, dari padang gurun menuju pelayanan yang penuh kuasa. Yesus mengalami itu. Jadi padang gurun itu persiapan dia, dan dia menang dalam masa padang gurun itu, maka pemakaian Tuhan pun akan semakin baik. Jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, siapapun kita yang dipakai Tuhan, saya percaya kita semua akan melalui masa padang gurun. Tidak ada pemakaian Tuhan tanpa masa padang gurun. Amin, saudaraku. Semua orang harus masuk dalam masa padang gurun, supaya Tuhan menyatakan kasih kuasanya lebih nyata lagi dalam hidup saudara dan saya. Dan yang terakhir, bahwa padang gurun itu tetap percaya kita dalam masa padang gurun, di mana masa sepi, kering, tidak ada yang peduli, akan membawa kita untuk lebih dalam lagi mengenal Allah, lebih lagi dalam hubungan dengan Allah. Kalau kita menyembah Tuhan, kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita kepadanya, maka kita akan mengalami sebuah kedalaman untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Saudaraku, mengasihi Tuhan itu
tidak bicara tentang sesuatu hal yang di mulut saja sebenarnya. Aku mengasihi, itu di mulut saja. Tapi kalau Anda betul-betul sudah tahu dalam diri Anda, Anda menyanyikan pujian itu dengan satu perbedaan yang Anda bisa sadari beda dengan yang sebelumnya. Kenapa? Karena sebelumnya Anda belum mengalami masa padang gurun. Nah sekarang Anda sudah mengalami masa padang gurun, akan berbeda. Tangan Anda pun akan berbeda. Angkat tangan Anda pun akan berbeda. Kalau belum ada masa padang gurun, santai aja dia nyanyi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Santai aja dia. Tapi begitu masa padang gurun baru aku mengasihi. Nah, beda saudara-saudara. Lebih dalam. Bapak Ibu yang sudah ngalami, yang Anda tertawa pasti Anda ngalamin itu. Anda harus masuk di situ sampai betul-betul Anda sepertinya hancur, tidak tahu lagi mau buat apa-apa. Tapi Anda tahu bahwa ada Tuhan yang besar yang menolong saudara. Tetap percaya, hidupku mau percaya bukan karena melihat. Anda terus jalan dengan kekuatan Tuhan. Pada akhirnya ketika Tuhan mulai bukakan satu persatu jalan keluarnya, di situ Anda akan berkata, benar kau Tuhan, benar kau Tuhan. Walaupun aku berdoa gunung itu tak pindah Tuhan, tapi aku percaya kau punya kuasa Tuhan. Asal kau di sampingku ternyata semuanya selesai. Walaupun masalahku masih ada Tuhan, aku percaya kau punya rencana yang indah. Anda tahu ngomong itu keluar itu bukan dasarnya dibuat-buat harusnya, tapi dasar dari sebuah pengalaman hidup masa padang gurun. Maka suka saya lihat lagu-lagu yang diciptakan, lagu-lagu yang orangnya sudah mengalami masa padang gurun dengan orang yang belum pernah mengalami masa padang gurun akan berbeda ketika dia menyanyikannya dengan orang yang sudah pernah mengalami masa padang gurun. Kita akan mengalami juga masa padang gurun, tapi waktu kita nanti nyanyikan lagu-lagu apa saja, ya, di dalam lagu-lagu rohani yang kita dapat banyak sekarang di YouTube, berbagai judul lagu, wah luar biasa. Tapi yang satu yang saya mau katakan, kalau Anda sudah mengalami masa padang gurun, maka setiap Anda nyanyi, setiap Anda mengangkat tangan, akan berbeda rasanya. Kedalaman, keintiman Anda dengan Tuhan akan berbeda dengan sebelum Anda mengalami masa padang gurun. Maka oleh karena itu hari ini saya akhiri, mari semua berjalanlah Anda dalam menjalani hidup ini dengan berkata, aku mau tetap percaya dalam masa padang gurun hidupku. Beri tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Kita naikkan lagu tadi, lagu